Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat sedaya pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore menika kita saged bermajelis nglajengaken majelis-majelis kita. Mugi-mugi pertemuan-pertemuan kita betul manfaat kangge kita sedaya, Allahumma amin. Ibu-ibu, terus pundi kabari sedaya? Sehat? Sehat luar biasa. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah dinten menika tanggal 19 Sa'ban. Tanggal 19 Sa'ban. Artinya insya Allah sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, tamu agung. Sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang yang beriman, kemudian menginginkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Kita sedaya ingin selamat tentunya, selamat dan alam barzah, juga selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ingin memaksimalkan, ingin betul-betul meraih kesuksesan di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menika tentu harus tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Harus ada yang berbeda di dalam kita menjalani hari-hari ketika hari-hari menika di luar bulan Ramadan dengan hari-hari di dalam bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan membahas tentang bekal-bekal kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Ibu-ibu, sebelum membahas tentang bekal Ramadan, saya menyampaikan beberapa keutamaan Ramadan agar kita semuanya semangat di dalam menjalani Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan, salah satu keutamaannya adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah. Amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada dalil yang langsung menyebutkan bahwa Allah lipat gandakan pahala amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Tetapi banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang menika. Di antara dalilnya yang paling yang paling jelas dan paling menarik di antaranya
adalah kisah mimpi sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sering dipun sampaikan wonten sahabat Thalhah bin Ubaidillah pernah suatu hari piyambake bermimpi. Di dalam mimpi tersebut beliau melihat dua sahabatnya yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Dua sahabatnya ini sama-sama bersama Thalhah itu sama-sama masuk Islam bersama. Berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Hijrah dari Mekah dan memasuki kota Madinah, sama-sama memasuki kota Madinah. Sahabat yang pertama itu meninggal dunia lebih dahulu. Adalah sahabat yang lebih giat beribadah. Ibadahnya lebih kenceng. Kemudian dan dia mati dalam keadaan syahid. Ibadahnya lebih kenceng, lebih giat. Sudah begitu mati dalam keadaan mati syahid. Kemudian sahabat yang kedua adalah sahabat yang ibadahnya terlihat biasa. Tidak mengalahkan sahabat yang pertama. Ya contohnya kalau misalnya sholat malam rakaatnya mungkin tidak lebih banyak. Bangunnya tidak lebih panjang. Atau sholatnya tidak lebih panjang. Mungkin softnya tidak seperti sahabat yang pertama tadi. Matinya pun mati dalam keadaan biasa-biasa saja. Tetapi di mimpinya Thalhah ini, tiga bersahabat ini, Thalhah ini bermimpi berdiri di depan pintu surga. Setelah beberapa saat, ternyata ada malaikat dari dalam pintu surga itu datang. Dan malaikat datang itu mempersilahkan sahabat yang kedua masuk surga lebih dahulu. Jadi sahabat Thalhah tadi, sahabatnya Thalhah bin Ubaidillah tadi, dipersilakan masuk surga lebih dahulu. Sampai sekian lama menunggu. Baru malaikat tadi datang lagi. Malaikat tadi datang lagi mengambil sahabat yang pertama diambil. Sampai sekian lama ditunggu, malaikat baru keluar datang lagi. Keluar, kemudian menyampaikan bahwasanya waktumu belum tiba. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah terbangun. Mimpi ini ibu-ibu selanjutnya disampaikan kepada sahabat-sahabat. Para sahabat seluruhnya mendustakan mimpinya. Ah, mimpimu nggak benar. Jelas nggak benar. Masa ada sahabat yang tidak lebih giat beribadah, ibadahnya tidak lebih kenceng, matinya mati dalam keadaan biasa, kenapa dia dipersilakan masuk surga lebih dahulu? Dan antara sahabat yang kedua dan mempersilakan sahabat yang pertama panjang waktunya baru sahabat pertama masuk surga. Mimpimu jelas nggak benar. Akhirnya para sahabat seluruhnya mendustakan. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma ta'jabun, apa yang menjadikan kalian heran? Alaisa asa ba'dahu sanatan, bukankah sahabat yang kedua ini hidup setelah sahabat yang pertama lebih 1 tahun, hidup 1 tahun lebih panjang daripada sahabat yang pertama. Wa adraka fihi Ramadan, dan di dalam 1 tahun hidup lebih panjang itu dia menjumpai Ramadan. Wa shalla wa kam sajdatan lahu, dan dia juga mendirikan sholat, dan berapa kali dia sujud sepanjang 1 tahun itu. Ma bainahu wa bainaha kama bainas sama wal ardh. Jarak antara keduanya ini seperti jarak langit dan bumi. Paham ibu-ibu? Apa yang menjadikan sahabat kedua ini dipersilakan masuk surga lebih dahulu? Ternyata yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah karena dia berjumpa dengan Ramadan. Ramadannya lebih banyak daripada sahabat yang pertama. Karena dia hidup 1 tahun lebih panjang.
Di dalamnya dia menjumpai Ramadan. Dan yang disebut Nabi pertama kali Ramadan. Karena dia bertemu Ramadan. Bisa puasa mungkin 30 hari. Mungkin 29 hari. Setiap malamnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Mungkin di malam Lailatul Qadar dia beribadah yang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan Ibu, bahwasanya bagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Dan ini sebagai dalil bahwa di dalam bulan Ramadan Allah melipat gandakan amal ibadah. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena jelas mati syahid saja ketututan ya, ketututan keutamaannya. Bahkan Rasulullah menyebutkan antara sahabat kedua dan sahabat pertama ini jaraknya antara langit dan bumi. Hanya ketemu Ramadan. Dan di dalam 1 tahun itu mungkin dia sholat. Dan berapa kali sujud kepada Allah dia. Ini yang membuat sahabat yang kedua tadi masuk surga lebih dahulu. Kemudian dalil lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Beramal cuma berapa jam? 6 atau 8 jam malam itu. Sholat di malam itu, kemudian berbuat baik di malam itu, tadarus, membaca Al-Quran di malam itu, sedekah di malam Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu nilainya seperti 1000 bulan. 83 tahun. Atau bahkan kata Allah, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu. 83 tahun. Kalau kita menjumpai Ramadan 10 kali dan sedang beribadah di malam Lailatul Qadar, berarti dapat berapa keutamaan? 830 lebih tahun. Seperti kita memiliki umur 830 tahun. Kalau 20 tahun berjumpa dengan Ramadan, kemudian beribadah di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, ribuan tahun yang didapatkan, seperti kita umurnya ribuan tahun. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus semangat di dalam melaksanakan bulan Ramadan. Sejak malam pertama itu kita sudah harus semangat. Malam pertama bulan Ramadan langsung digas itu ibadahnya, langsung baca Al-Quran, langsung banyak berzikir dan lain sebagainya. Harus mengambil kesempatan sebaik-baiknya ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat kami untuk ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahmah adalah 1, siapkan diri mulai sekarang. Siapkan diri mulai hari ini, Sa'ban. Masih Taklim? Saya ngomong apa tadi? Majelis Taklim Al-Istiqomah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah. Nasihat kami yang pertama adalah perbaiki diri mulai Sa'ban ini kita harus memperbaiki diri. Begitu. Kalau nanti kita memperbaiki dirinya itu di bulan Ramadan, kita ketinggalan sepur. Mestinya bulan Ramadan itu adalah bulan kita memanen pahala. Bukan kita baru mulai memperbaiki diri. Kita sudah panen di bulan Ramadan. Nah, di bulan Sa'ban ini kita mulai memperbaiki diri. Mulai dari sekarang. Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah siap-siap tancap gas itu. Cara memperbaiki dirinya apa? Yang pertama, selesaikan seluruh hubungan kita dengan manusia. Selesaikan semuanya. Kita bertaubat kepada Allah, semua hubungan dengan manusia selesaikan. Jangan ada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah. Okay.
Yang ketika masuk dalam bulan Ramadan itu masih memiliki permusuhan dengan yang lain. Memiliki permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan orang tuanya, permusuhan dengan anak-anaknya, permusuhan dengan siapapun, tetangganya dan lain sebagainya. Ini nanti akan merusak Ramadan kita. Sudah semuanya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan. Jangan ada dosa di antara sesama manusia. Ya. Jangan ada dosa di antara sesama manusia. Kalau ada orang masuk dalam bulan suci Ramadan, dia hatinya masih ada kebencian terhadap kaum muslimin, kebencian terhadap saudaranya, apalagi kebencian terhadap orang-orang yang dekat. Sedang musuhan sama suaminya, sedang musuhan sama anaknya, sedang musuhan sama orang tuanya, tidak akan berhasil bulan Ramadan ini. Karena itu semuanya akan membebani dirinya, tidak bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang pertama tadi selesaikan. Ya. Masuk di bulan Ramadan kita harus bersih hati kita, bersih kehidupan kita. Makanya kadang-kadang alhamdulillah menjadi kebiasaan yang baik buat ibu-ibu. Menjelang Ramadan itu kadang minta maaf ya. SMS, minta maaf 1, minta maaf 2. Karena ingin agar Ramadannya tenang, Ramadannya khusyuk. Kemudian jauhkan diri dari semua maksiat-maksiat, Ibu. Sudah. Latihannya kapan? Mulai hari ini kita latihan jauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan apapun. Semua kebiasaan yang kadang-kadang sulit untuk ditinggalkan dan berbau maksiat, tinggalkan. Berlatih mulai hari ini. Semua maksiat. Maksiat apapun. Gitu. Sering bentak-bentak suami, ngangkat suara di depan suami. Nah, ini mulai ditinggalkan. Bicaranya ini sering berdusta, mulai berlatih untuk tidak berdusta. Sering ngomong kotor, ngomongnya ini ngomong laki-laki terus. Kotor omongannya. Latihannya mulai hari ini dilatih agar pembicaraan kotor ini hilang dalam diri kita. Ngerasani, tahu ngerasani Ibu? Ghibah. Ini mulai harus hilang dari di dalam bulan ini. Nggak boleh ada. Jangan sampai ini kita bawa kebiasaan ini kita bawa sampai masuk bulan Ramadan masih tetap sama. Makanya sahabat Jabir mengatakan idza sumta falyasum lisanuka wa sam'uka wa basaruka. Kalau kamu puasa harus ikut puasa juga. Matanya harus ikut puasa. Lesannya harus ikut puasa. Pendengarannya harus ikut puasa. Perbuatannya harus ikut puasa. Semuanya harus ikut puasa. Karena ada ibu-ibu, orang yang berpuasa itu tidak ada nilainya sama sekali di depan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu. Kata Nabi SAW, rubba shaimin lam yajid min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan dahaga saja. Nggak dapat pahala sama sekali. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi haja an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, perbuatan kotor, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman. Puasanya itu tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulutnya masih ngomong kotor. Idza kunta shaim, kalau kamu berpuasa, fala yafsuk
maka jangan berbuat kotor. Wala yafrath, maka jangan berkata-kata kotor. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak kalau puasa. Ngomong kotor nggak boleh, Ibu. Latihannya kapan? Latihannya mulai Sa'ban ini. Ini tinggal berapa? 9 hari lagi. Tinggal 9 hari lagi, ibu-ibu sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau jiwa kita ini, lisan ini tidak dicancang mulai hari ini, ya toh, tidak dilatih mulai hari ini, keceplosan, kita rugi Ramadan kita. Rugi Ramadan kita. Makanya ibu-ibu penting juga HP-nya mulai dikurangi, ya toh. Yang suka TikTokan itu dikurangi, maksiat itu, ya. Joget-joget di syuting, di share di TikTok, ya toh. Masya Allah. Saya sering menjumpai ibu-ibu itu joget-joget di TikTok. Saya pernah jumpa ibu itu joget di TikTok, ya toh. Sepatune sing sisih abang, sing sisih biru. Terus joget-joget. Saya kenal ibu itu. Saya tahu, ya. Dan saya tahu suami ini melarat. Ya, saya sampai kasihan, Masya Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu nggak boleh, ya. Seperti itu nggak boleh. Mulai dikurangi, komentar-komentar dikurangi. Punya grup-grup WA gitu, grup-grup WA yang isinya rasan-rasan, wah dikurangi dulu. Nah, ini. Atau mungkin sebelum Ramadan izin, maaf ya saya keluar dulu di dalam Ramadan ini saya keluar. Nanti hari raya saya masuk grup lagi. Untuk Ramadan ini saya keluar dulu. Nanti di dalamnya jenengan dengerin yang nggak benar-benar. Ada postingan gambar yang nggak benar-benar, tinggalkan grup-grup. Ya grup yang penting-penting saja, khususkan grup Majelis Taklim Al Istiqomah saja. Yang lainnya ditinggal, keluar dulu, live dulu, ya. Karena nanti mengganggu daripada ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya'ti fi akhir zaman, datang nanti di akhir zaman. Unasun ya'tuna ilal masjid. Manusia-manusia yang nanti datang di akhir zaman itu mereka datang ke masjid. Halakon halako. Mereka membentuk halako. Kelompok-kelompok. Wa iradatuhum dunya wa hubbud dunya. Yang dibicarakan di dalam masjid itu, halakon itu hanya dunia dan cinta dunia. Nggak ada pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, fala tujalisuhum, jangan duduk bersama mereka, jangan satu grup dengan mereka. Ngomongnya selalu dunia, ngomongnya selalu laki-laki, ngomongnya selalu uang, ngomongnya selalu harta, ngomongnya selalu, kalau grupnya laki-laki ngomong selalu tentang perempuan, ngomong selalu tentang maksiat. Fala tujalisuhum, maka jangan bersama mereka. Itu meskipun di dalam masjid. Maka besok di masjid itu ya sedikit agak dijarangkan, ibu. Nggak usah janjian ibu-ibu sama ibu-ibu, nggak usah janjian, lebih baik. Mbak, ayo kita itikaf di masjid bareng-bareng. Kita datang bareng-bareng ke masjid. Nanti kita ngobrol-ngobrol di masjid, nggak baik. Lebih baik nggak banyak yang kenal di masjid itu. Jenengan bisa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat-maksiat seperti itu harus mulai kita latih diri kita untuk kita tinggalkan menjelang bulan Ramadan. Takutnya apa, Ibu? Tadi takutnya itu kebiasaan itu masih kita bawa sampai masuk bulan Ramadan. Kalau kita bawa masuk ke bulan Ramadan, nanti Masya Allah, rugi kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan.
Dan itu yang menjadikan Ramadan kita berat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tadi sudah disampaikan, jaga lisan kita. Omongan kita dijaga. Yang paling banyak membatalkan pahala puasa, paling banyak membatalkan pahala puasa adalah bukan pahala puasanya ya, bukan batal puasanya ya. Pahalanya batal itu adalah pembicaraan, omongan. Maka disebut Nabi SAW berkali-kali yang kita sebutkan tadi. Tidak boleh ngomong kotor. Bahkan Rasulullah menyampaikan nasihat para sahabat, tidak boleh teriak-teriak. Nggak boleh. Banyak diam lebih baik di bulan Ramadan. Ibu-ibu, latih lisan ini untuk banyak dekat kepada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini sering astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ketika masak, ketika jalan ngomong seperti alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Membaca Al-Qur'an. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Dikhatamkan Al-Qur'annya, Ibu. Ya. Lisan ini paling gampang diajak baik, paling mudah juga diajak berbuat. Gampang mengerjakan kebaikan, gampang mengerjakan keburukan. Maka banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Sudah selama apa kita tidak berjumpa dengan Al-Qur'an? Ada orang-orang yang berjumpa Al-Qur'an itu hanya di dalam bulan Ramadan. Maka kita katakan, Ibu, kalau di bulan Ramadan itu tidak bisa khatam, maka jangan harap di bulan-bulan yang lain bisa khatam. Kalau di bulan Ramadan saja jarang baca Al-Qur'an, jangan harap di bulan-bulan yang lain membaca Al-Qur'an. Buka Al-Qur'annya, Ibu. Bukanya mulai kapan? Mulai bulan Sya'ban ini. Makanya oleh para ulama dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan qurra, bulan para pembaca Al-Qur'an. Orang-orang yang sibuk di dunianya itu di bulan Sya'ban itu mulai membaca. Kalau enggak mulai sekarang, Ibu, bisa jadi kita ketika masuk Ramadan dibuka Al-Qur'annya, baca selembar 2 lembar capek. Baca 3 lembar capek. Sudah ngantuk. Karena enggak latihan. Tapi kalau sekarang latihan, nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa. Bacaannya bagus. Sudah terbiasa membaca Al-Quran, bisa 1 hari khatam 1 juz, 1 hari 2 juz. Mungkin nanti sebulan Ramadan khatam sekali, khatam 2 kali. Ini harus dilatih. Jadi lisan ini harus mulai dilatih untuk menghormati bulan suci Ramadan. Paham, Ibu-ibu? Kemudian yang selanjutnya adalah sedekah. Okay. Apa, Ibu, yang selanjutnya? Sedekah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling bagus untuk kita bersedekah. Kita berbagi. Kata Rasulullah SAW, afdhalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu mimma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah manusia paling dermawan. Dan beliau akan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Latihannya kapan, Ibu? Sekali lagi latihannya mulai hari ini. Hari ini yang ibu-ibu yang medit-medit, yang pelit-pelit,
gitu. Wah, duitnya dicekeli baik, nggih. Mulailah bersedekah di bulan mulai. Mulai sekarang berbagi-bagi, berasnya dibagi, bagi apapun yang bisa diberi. Lepaskan. Belajarlah mulai sedikit demi sedikit melepaskan barang-barang yang kita cintai. Ini barang suweneng. Lepaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melepaskan sesuatu yang paling kita cintai karena Allah, itu nanti rasanya semakin manis di dada ibu. Rasakan sendiri. Okay. Ibu punya baju, masih senang, bajunya masih bagus. Berikan ke temannya yang membutuhkan. Nanti jenengan akan merasakan enak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Ini dari apa ini? Pelajaran kita memerangi kebakhilan tadi. Jangan sampai masuk di dalam bulan Ramadan medit luar biasa. Okay. Pelit. Okay. Jangan sampai. Makanya ini dilatih mulai hari ini. Di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin salat alaihimul malaikah. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dari makanan yang halal, maka akan didoakan para malaikat. Malaikat akan mendoakan dia. Mendoakan apa? Kebaikan semuanya. Didoakan berkah hartanya, berkah keluarganya, bahagia keluarganya. Dia membahagiakan orang lain. Ada orang berpuasa, kebahagiaan orang yang berpuasa itu saat dia ketemu buka. Nggih. Ketemu buka sing enak. Ada keluarga miskin, bukanya nggak mungkin dengan opor ayam. Nggak pernah tahu opor ayam itu. Dan kebahagiaan yang paling istimewa dia saat berpuasa adalah ketika ketemu buka. Ketemu opor ayam itu Masya Allah. Hari raya buat dia. Kamu kasih opor ayam ke dia. Berikan Kentucky ke dia. Jangan Kentucky yang kecil. Kentucky yang montok tuh, yang besar. Ya, yang 60 berikan. Nggih, 1 ekor. Berikan, senangnya luar biasa. Bagaimana dia tidak dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan malaikat fi saati Ramadan. Di setiap saat bulan Ramadan, wa shalla alaihi Jibril fi Lailatul Qadar. Dan didoakan malaikat Jibril, penghulunya malaikat di malam Lailatul Qadar. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu didoakan malaikat dan didoakan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di malam yang paling mulia di dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Pahalanya orang yang dermawan. Kalau medit lewat, Bu, nggak dapat ini. Jadi nanti siap-siap memberikan buka orang yang berpuasa. Ingat ya, memberikan buka orang yang berpuasa, jangan kepada orang yang tidak puasa. Majelis taklim al-istiqomah misalnya, pengen bagi-bagi takjil, jangan bagi-bagi di jalan. Di jalan belum tentu orang berpuasa. Baik-baik, namanya ngasih orang kepada siapapun baik. Tapi belum tentu berpuasa. Malah orang yang bepergian itu diantara yang diizinkan Allah. Diantara yang diizinkan Allah, dia boleh membatalkan puasa bepergian. Di jalan banyak orang yang safar. Mungkin tidak puasa. Dan alasannya syar'i tidak puasa. Dan ibu tidak mendapatkan pahala ini. Tidak mendapatkan pahala karena yang diberi bukan orang yang berpuasa. Jangankan di jalan, saya menjumpai di masjid aja banyak yang tidak berpuasa. Apalagi di jalan. Apalagi di luar Sedayu. Di Sedayu lawas bagus lah. Insya Allah. Jadi beri yang berpuasa. Kasih ke pesantren-pesantren, Bu. Kasihkan ke Almanar sana. Iya. Nanti akan dimakan para ustadznya. Ustadz jelas puasa. Insya Allah. Namanya ustadz, masa ustadz gak puasa?
Santri-santri menghafal Al-Quran hari-harinya sepanjang hari. Selama dia di pondok, lepas. Saya di Almanar itu mestinya ujian ya. Ujian semester. Saya buat tidak ujian. Kenapa? Karena tidak semua pelajaran itu nilainya ibadah. Tidak dipungkiri. Tidak semua pelajaran itu nilainya ibadah. Maka saya lepaskan. Udah ujiannya sebelum Ramadan. Di Ramadan membaca Al-Quran. Di Ramadan menghafal Al-Quran. Tadarus. Selesai. Nggak ada urusan sama dunia. Harus. Ya ada pelajaran-pelajaran fikih, tafsir. Itu tentang akhirat. Mengingatkan tentang Allah. Kalau pelajaran tentang bisnis, tentang yang lainnya nanti di luar Ramadan. Ya. Di dalam bulan Ramadan itu. Makanya disampaikan Nabi SAW tadi di masjid itu. Tidak boleh. Pembahasannya cuma dunia. Dalam hal ini di masjid mestinya tidak boleh membahas tentang bisnis, tentang apa. Ya, enggak sopan tentang rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam bulan suci. Enggak bagus lah. Nah, ibu-ibu. Nah, kalau sudah membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, jenengan berbuka, Masya Allah, jenengan dapat pahala puasanya. Dapat pahala puasa bukan puasa yang sembarangan. Puasa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena sodako juga harus cerdas, Ibu. Nggak boleh sodako main-main. Sodako yang utama di mana? Harus cerdas ditempatkan di mana. Termasuk sodako yang paling bagus adalah sodako kepada orang yang paling dekat. Ini namanya cerdas. Ibu. Selama masih punya keluarga, punya adik, punya saudara, punya ponakan. Ponakan itu seperti anak jenengan. Pernah saya sampaikan di sini ya. Ponakan itu kedudukannya seperti anak kandung. Punya ponakan yang nggak punya, yang membutuhkan. Kasihkan sodakohnya kepada orang-orang dekat kita. Ini namanya sodakoh cerdas. Begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan memberi buka di jalan-jalan. Ini namanya cerdas. Gitu. Seperti jenengan memberikan mukna, ya, jenengan beri mukna harganya 1 juta, diberikan kepada ibu yang tidak sholat, apa gunanya? Nggak ada pahalanya sama sekali. Ustadz kan kita beri, ya mungkin ada pahala, tapi tidak sebesar digunakan sholat. Ternyata muknanya digunakan selimut, ya cukup pahalanya selimut untuk tidurnya. Apalagi muknanya digunakan untuk keset. Gak ada pahalanya. Seperti itu artinya kita harus cerdas di dalam bersedekah. Harus milih tempat-tempat yang baik di dalam sedekah. Kemudian Ibu, dan di antara yang paling baik dari sedekah adalah zakat. Zakat yang wajib. Ini sering saya singgung. Ibu-ibu, kalau zakat pakai emas atau pakai perak? Takaran uangnya. Takaran uangnya. Kalau pakai emas, itu lamalah berbuat zakat. Iya toh? Nggak pernah saya, ibu-ibu semuanya, kapan zakatnya? Nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala nggak ada pahala zakat kita bawa. Iya toh? Ketemu Allah hanya bawa pahala sholat, hanya membawa pahala sedekah, hanya membawa pahala puasa, nggak membawa pahala zakat. Maka Syekh Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang lain, meskipun ini ulama minoritas ya, mayoritas tetap gunakan emas. Tapi ulama yang lain menyampaikan gunakanlah perak sebagai takaran zakat. Karena perak ini lebih murah dan kita lebih bisa melaksanakan ibadah zakat. Dan orang-orang miskin lebih cepat mendapatkan zakat. Lebih senang, lebih menyenangkan orang-orang miskin. Kalau pakai perak Ibu, berapa nisabnya? Nisabnya 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram emas. Perak, maaf.
595 gram perak. 1 gramnya kalau perak murah 16.000 atau 17.000, nggak sampai 17.000. Berarti 16.000 sekian dikali 595 10 juta. Nah, ini kita bisa dapat pahala zakat. Oke. Nisabnya berapa, Ibu? 10 juta. Kalau pakai perak. Kalau pakai emas 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Harga emas batangannya kata Bui 1.800.000. 1.800.000 kali 85, wah itu sudah 140-an juta mungkin. Nggak ada yang dapat pahala zakat. Kapan zakatnya ibu-ibu? Nggak ada punya uang 140. Oleh itu para ulama menasihatkan pakailah perak. Maka kita pakailah, kita takaran Nabi SAW menggunakan perak, meskipun mayoritas para ulama menggunakan emas, agar kita nanti bisa melaksanakan ibadah zakat ini. Dan ibadah zakat itu, Bu, keutamaannya besar, luar biasa. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah zakat. Jadi ibu-ibu kalau punya uang 10 juta atau lebih, uang itu sudah sejak tahun yang lalu, umurnya tahun yang lalu, tahun Hijriah ya, maka silahkan dizakati. Dan kita mendapatkan pahala zakat. Kita dapat pahala zakat. Berbagi. Kalau 10 juta berapa, Ibu? Kalau 10 juta 250.000 rupiah. 250.000 rupiah itu nek dibelikan ayam montok tadi itu dapat berapa? Dapat 4, ya, dapat 4. Itu bisa jenengan bagikan, membahagiakan 4 keluarga fakir di sekitar kita. Bagaimana bahagianya? Kita mendapatkan pahala zakat, kita juga mendapatkan pahala membahagiakan orang. Pokoknya nggak bisa dihitung lah pahalanya. Di dalam pahala memberi itu luar biasa. Dan ingat ibu-ibu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada membahagiakan orang lain, ada menolong orang lain, itu nilainya, ibadahnya lebih besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah murni untuk diri sendiri. Ingat, apa tadi dicatat baik-baik dalam hati, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada nilainya, kalau bahasa kita ada baunya, ada bau menolong orang lain, ya toh, bersinggungan dengan orang lain, itu nilainya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah sendiri. Mengalahkan sholat tahajud, mengalahkan membangun masjid dan lain sebagainya. Kalau itu menolong orang lain. Karena ada unsur menolong orang lain, membahagiakan orang lain, sudah itu panjenengan pasti dapat doa dari orang lain. Oh, saya yang mimpin doa itu kadang-kadang iri, Bu. Ya, toh. Yang dikasih, ada orang kaya itu ngasih apa ini, buka bersama. Nilai buka bersamanya 20.000 kali 100 anak. 2 juta lah. Ya, 2 juta. Setelah santri-santri baris, kemudian saya pimpin doa. Sudah didoakan itu orang itu selamat di dunia. Rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selamat di alam barzahnya. Dibahagiakan keluarganya. Panjang saya mimpin doa sampai saya iri. Ya Allah. Andaikan ada yang mendoakan sama seperti itu. Iya. Padahal nilainya cuma berapa? 2 juta. Masya Allah. Banyak orang baik di sekitar kita, Ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Dekatkan diri ibu-ibu dengan
rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri dengan rumah Allah. Iya. Kalau bisa di Masjid Nabi, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi. Kalau bisa. Kalau nggak bisa di Masjid Agung. Iya. Atau di Masjid Taqwa. Atau di Masjid Al-Manar. Dekatkan diri, latih mulai hari ini kita dekat dengan Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Masjid Allah itu luar biasa, Ibu. Rumah Allah itu membawa berkah. Membangunnya saja itu dijamin oleh Allah surga. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dibangunkan oleh Allah surga, rumah di dalam surga. Kemudian memakmurkan masjid dicap sebagai orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mulai hari ini, ibu-ibu, datanglah ke masjid. Jangan, Ustadz, besok kalau Ramadan saya akan ke masjid. Jangan, jenengan akan sungkan ke masjid. Mulai hari ini, datang ke masjid. Dan duduk-duduk lebih lama di masjid. Kalau sekarang datang ke masjidnya setelah azan, belajar mulai bulan Syaban ini, datang ke masjid 5 menit sebelum azan. Besok lagi 10 menit sebelum azan. Besok lagi 15 menit sebelum azan. Dan saya nasihatkan kepada ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Ta'lim Al-Istiqomah ini, saya nasihatkan, mulai hari ini pandai-pandai mengatur waktu, Ibu. Diatur waktunya dengan baik. Yang paling utama bagi ibu-ibu tentu suaminya. Selesaikan urusan dengan suami. Selesaikan urusan dengan anak-anak. Anak-anak sekian jam, dan beri waktu ibu-ibu berdiam diri di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itikaf itu mengajak istri-istrinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala asrul awakhir min Ramadan i'takafa hatta tawafahullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau itikaf sampai beliau meninggal dunia. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia tahun terakhir ya, 13 Hijriah ya. 10 Hijriah ya. 10 Hijriah tahun ke-11 berarti sebelum itu. 10 Hijriah itu beliau 20 hari beliau tidak keluar sama sekali dari masjid. Hatta tawafahullah. Ketika beliau wafat, istamarra azwaju. Dilanjutkan itikaf, istri-istri beliau itikaf di dalam masjid. Maka ibu-ibu diatur waktunya, dibagi waktunya, harus ada waktu-waktu di masjid, lama di masjid, gitu. Ingat tadi di masjidnya nggak usah janjian sama temannya. Lebih bagus lagi masjidnya nggak usah masjid yang ramai dengan temannya, nggak jadi ibadah. Paling bagus masjid kira-kira nggak ada yang kenal dengan jenengan. Datang ke Namira sana. Ini Majelis Ta'lim ini dibawa oleh ketuanya, dibawa ke Namira semuanya. Tapi harus izin suaminya. Kalau suaminya nggak boleh, nggak boleh. Karena itikaf itu hukumnya sunnah, suami hukumnya wajib. Makanya tadi saya sampaikan, ibu-ibu pandai-pandailah membagi waktu. Waktunya dibagi dengan baik. Ya. Terus datang ke masjid, sendirian di masjid. Dahulu pernah saya sampaikan, di majelis ini saya sampaikan di materi alam barzah, kita ini harus latihan sendirian. Sendiriannya itu di mana? Ya ibadah iktikaf itu adalah nilai ibadah sendirian. Karena kita bakal sendirian. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan langkah kaki ibu-ibu? Bahkan Rasulullah mengatakan ketika
jenazah itu diletakkan, jenazah itu akan mendengarkan suaminya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia. Kenapa dibikin tahu itu? Yang keluarganya meninggalkan itu. Ini suaminya meninggalkan. Kata Rasulullah, keluarganya meninggalkan dia dibuat tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya biar tahu masa depan kita itu sendirian. Nggih. Masa depan kita itu sendiri. Panjang kita hidup sendirian. Begitu. Mungkin suami itu dibuat tahu bahwasanya istrinya meninggalkan dia. Sudah selesai kehidupan sama istrinya. Dibuat tahu anaknya itu setelah menguburkan meninggalkan dia. Mungkin ada ayahnya meninggalkan dia. Semuanya meninggalkan dia. Teman-teman, apalagi teman, ya meninggalkan dia. Dibuat tahu karena biar kita itu tahu, Ibu, masa depan kita itu ternyata sendirian. Maka di bulan Ramadan banyak-banyaklah waktu sendirian. Nah, ini nasihat juga yang terakhir. Di bulan Ramadan habiskan waktu sendirian. Ya. Sudah tinggalkan HP ditinggalkan lah. Dikasih alamat apa itu dalam HP-nya. Maaf, saya pegang HP dari jam 9 sampai jam 10 saja. Yang mau menghubungi di situ. Atau ketika istirahat jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 saja. Jam 8 sampai jam 10. Selain itu saya nggak megang HP misalnya. Sendirian. Banyak menghabiskan waktu di dalam bulan Ramadan dengan kesendirian. Ini adalah masa depan kita, Ibu. Berapa tahun kita akan sendirian, Ibu? Hah? Sampai hari kiamat. Panjang kita. Maka waktu-waktu harus dihabiskan. Nah, itu dihabiskan di dalam latihan. Apa itu? Terapannya, gitu. Aktivitasnya, kita praktekannya itu di dalam bulan Ramadan di saat iktikaf. Kita menghabiskan banyak waktu kita untuk sendirian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan. Ada masih banyak, tapi insya Allah cukup untuk sekedar agar kita semangat besok ketika masuk bulan Ramadan. Nasihat saya, Ibu, tadi diantaranya masuk malam pertama langsung tancap gas. Jangan sampai sia-siakan waktu. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Boten-boten. Alhamdulillah. Ini insya Allah ada pengumuman dari Ketua Pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah. Ibu-ibu didengarkan pengumuman dulu. Dari saya sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.